Konon katanya, di tanah Sunda, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki seorang putra bernama Sangkuriang dan seekor anjing peliharaan setia bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah jelmaan dewa yang dikutuk menjadi anjing, dan ia adalah ayah kandung Sangkuriang, namun Sangkuriang tidak mengetahuinya. Suatu hari, Sangkuriang pergi berburu bersama Tumang. Ia berjanji akan mendapatkan hati kijang. Namun, setelah berhari-hari berburu, tak ada seekor kijang pun yang berhasil ia tangkap. Sangkuriang yang kesal memerintahkan Tumang untuk mengejar seekor babi hutan. Tumang menolak karena babi itu adalah jelmaan dewi. Sangkuriang yang marah akhirnya membunuh Tumang. Ia mengambil hatinya dan membawanya pulang untuk diberikan kepada Dayang Sumbi, mengklaim itu adalah hati kijang. Dayang Sumbi segera mengetahui tipuan itu, apalagi setelah menyadari Tumang tidak ada. Dengan murka, ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga terluka. Sangkuriang yang terluka dan marah memilih pergi meninggalkan ibunya dan berkelana ke seluruh penjuru negeri. Bertahun-tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda gagah perkasa dengan kesaktian luar biasa. Dalam perjalanannya, ia kembali ke tanah kelahirannya dan bertemu dengan seorang wanita cantik. Tanpa disadarinya, wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri, yang awet muda berkat kesaktian. Mereka saling jatuh cinta dan Sangkuriang segera melamar Dayang Sumbi. Namun, saat Sangkuriang hendak menyisir rambut Dayang Sumbi, ia melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Dayang Sumbi terkejut dan menyadari bahwa pemuda itu adalah putranya sendiri. Ia berusaha menjelaskan, tetapi Sangkuriang tidak percaya. Dayang Sumbi kemudian mengajukan syarat untuk pernikahan mereka yang mustahil dipenuhi. Sangkuriang harus membuat sebuah telaga besar dan sebuah perahu raksasa, semua itu harus selesai dalam waktu 1 malam saja. Sangkuriang menyanggupi. Ia mengerahkan seluruh kesaktiannya, bahkan meminta bantuan para jin untuk menyelesaikan tugas raksasa itu. Para jin bekerja sangat cepat, membendung aliran sungai dan mulai membuat perahu. Fajar belum tiba, namun telaga sudah terbentuk dan perahu hampir rampung. Dayang Sumbi yang melihat pekerjaan Sangkuriang hampir selesai, menjadi sangat panik. Ia segera meminta bantuan warga desa untuk membentangkan kain putih di timur dan membakar jerami agar tampak seperti fajar telah menyingsing. Ayam-ayam jantan pun berkokok bersahutan. Para jin yang mendengar kokok ayam dan melihat cahaya di ufuk timur langsung ketakutan. Mereka mengira pagi telah tiba dan bubar melarikan diri, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Sangkuriang sangat marah. Ia menyadari telah ditipu. Dengan sekuat tenaga, ia menendang perahu besar yang belum selesai itu hingga terbalik. Perahu yang terbalik itu kemudian membentuk sebuah gunung. Gunung itulah yang kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, Bang, menjadi saksi bisu dari kisah cinta terlarang dan kemarahan Sangkuriang